Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasana dari akuntansi C dengan NPM 121-2018-100. Presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2 mengenai program audit laporan keuangan untuk perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk dan entitas anak. Untuk materi pembahasannya, yang pertama adalah profil perusahaan PT Wijaya Karya Persero dan entitas anak. Yang kedua, profil kantor akuntan publik RSM Indonesia. Yang ketiga, audit siklus perolehan dan pembayaran. Yang keempat, pengendalian untuk sistem pengeluaran kas. Dan yang terakhir, audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali modal. PT Wijaya Karya dan entitas anak sendiri adalah perusahaan yang berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agrobisnis, konstruksi, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi atas jasa engineering, perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Sejarah perusahaan PT Wika ini berawal dari pendirian perusahaan pada tanggal 29 Maret tahun 1961 dengan nama Perusahaan Negara Wijaya Karya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1961 ini, dari perusahaan asing bernama Naamlos Vennotsem Teknik Handel Maat Sapi Bedi Fish Co. yang dinasionalisasi pemerintah Republik Indonesia. Lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971, status perusahaan berubah dari perusahaan negara menjadi perusahaan Persero. Selanjutnya, perusahaan dinamakan PT Wijaya Karya Persero berdasarkan Akte Perusahaan Terbatas Nomor 110 tanggal 20 Desember 1972 dari Dian Paramita Tamzil, pengganti Jojo Mulyadi, sarjana hukum notaris di Jakarta, dan perubahan naskah pendirian perseroan terbatas dari Kartini Mulyadi SH, notaris di Jakarta, berdasarkan Akte Nomor 106 tanggal 17 April 1973. Akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 1973 dengan surat keputusan nomor Y.A.5/165/14 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 76 tanggal 21 September 1973. Tambahan Berita Negara nomor 683. Untuk entitas anak PT Wika sendiri antara lain yang pertama ada PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Wijaya Karya Betumen, PT Wijaya Karya Serang Penimbang, KSO PT Wijaya Karya Persero, PT Navigate Energy, lalu PT Wijaya Karya Persero dengan PT Navigate Energy dengan PT Prastiwahyu Trimitra Engineering, lalu ada lagi kerjasama usaha PT Wijaya Karya dengan Balai Pustaka Persero. Lalu kantor akuntan publik yang mengaudit PT Wika itu sendiri adalah KAP RSM Indonesia. RSM Indonesia itu sendiri adalah salah satu kantor akuntan publik dan konsultan terdepan di Indonesia yang menyediakan jasa di bidang audit, perpajakan, konsultasi terbaik di beragam area penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan suatu organisasi.
kami dapat membantu untuk visi misinya dapat membantu pelayanan profesional bisnis klien yang termasuk bidang utama terkait pajak, audit, dan layanan konsultasi dan juga berbagai layanan spesialis yang dibutuhkan klien dari KAP RSM Indonesia sendiri. Selanjutnya adalah pembahasan terkait audit siklus perolehan dan pembayaran. Jadi untuk audit di PT Wika ini, saya akan menjelaskan terkait audit di siklus perolehan dan pembayaran atau siklus pembelian dan pengeluaran kas. Jadi tujuan keseluruhan di dalam audit siklus ini yaitu untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh perolehan barang dan jasa dan apakah pengeluaran kas untuk perolehan tersebut secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Adapun akun-akun tersebut adalah yang pertama ada perolehan barang dan jasa atau akun pembelian, yang kedua ada pengeluaran kas atau akun kas dan bank, yang ketiga ada akun retur dan cadangan pembelian serta potongan pembelian. Lalu fungsi-fungsi bisnis beserta dokumen dan catatan terkait yang terlibat dalam audit ini adalah yang pertama fungsi pemrosesan order pembelian. Dokumen yang dibutuhkan itu adalah permintaan pembelian atau purchase requisition dan order pembelian atau purchase order. Pengendalian intern sendiri dari audit ini adalah adanya otorisasi yang memadai untuk perolehan untuk menjamin bahwa barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan kepentingan perusahaan dan mencegah pembelian barang tidak diperlukan atau pembelian yang berlebihan. Selanjutnya, adanya pengajuan order untuk pembelian barang dan jasa. Lalu, order pembelian harus pre-numbered dan harus mempunyai kolom dan ruang yang cukup untuk meminimumkan kemungkinan kehilangan yang tidak disengaja pada formulir tersebut saat barang diorder. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab otorisasi perolehan dan penerimaan barang bukan di bagian pembelian. Untuk fungsi yang kedua adalah fungsi penerimaan barang dan jasa. Dokumen yang berhubungan adalah laporan penerimaan barang atau receiving report. Pengendalian intern sendiri dari fungsi ini adalah barang dapat diawasi secara fisik sejak saat diterima sampai digunakan. Lalu dilakukan penelitian atas deskripsi, jumlah saat kedatangan, serta kondisi barang saat diterima. Kemudian pegawai di bagian penerimaan harus independen dari bagian gudang dan akuntansi. Lalu terakhir, catatan akuntansi hendaknya memindahkan tanggung jawab barang tersebut dari bagian penerimaan ke gudang, selanjutnya dari gudang ke pabrik. Sehingga masing-masing divisi memiliki tugas masing-masing yang dapat bertanggung jawab atas tugasnya tersebut. Baik, untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi pengakuan kewajiban. Dokumen yang berhubungan dengan fungsi ini adalah jurnal perolehan atau acquisition journal. Lalu ada nota debit atau debit note. Kemudian laporan ikhtisar perolehan atau summary requisition report, yaitu voucher, faktur pemasok atau faktur pembelian, atau vendor invoice. Yang ketiga ada berkas induk hutang usaha atau account payable master file. Lalu yang terakhir neraca saldo hutang usaha atau account payable trial balance. Untuk pengendalian intern dari fungsi ini adalah adanya dokumen dan catatan yang memadai, prosedur penanganan catatan yang memadai.
Kemudian adanya pengecekan yang independen atas pelaksanaan. Lalu adanya persyaratan bahwa pegawai yang mencatat perolehan tidak mempunyai akses pada kas, efek-efek, dan aktiva lainnya. Lalu yang terakhir ada fungsi pemrosesan dan pencatatan kas. Dokumen yang berhubungan adalah cek dan jurnal pengeluaran kas atau cash distribution journal. Pengendalian internnya sendiri yaitu adanya penandatanganan setiap cek oleh orang yang dengan otorisasi yang memadai. Kemudian pemisahan tanggung jawab antara penandatanganan cek dengan pelaksana fungsi hutang usaha. Lalu adanya pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh penandatanganan cek saat cek ditandatangani, kemudian cek seharusnya pre-numbered dan dicetak di atas kertas khusus sehingga sulit mengganti nama penerima dan jumlahnya. Lalu adanya pengawasan fisik atas cek yang belum diisi, dibatalkan, dan sudah ditandatangani. Kemudian setiap dokumen pendukung dibubuhi nomor cek untuk mencegah penggunaan ulang dokumen tersebut sebagai pendukung terhadap cek lain. Lalu pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang dapat dilakukan adalah antara lain yaitu pengujian atas perolehan atau test of acquisition berkaitan 3 fungsi, yaitu fungsi pemrosesan order pembelian, yang kedua ada fungsi penerimaan barang dan jasa, yang ketiga ada fungsi pengakuan kewajiban yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang kemudian pengujian atas pembayaran itu yaitu berkaitan dengan fungsi pemrosesan dan pencatatan kas. Kemudian ikhtisar tujuan audit, pengendalian intern kunci, pengendalian atas pengujian substantif atas transaksi dan pembayaran. Jadi yang pertama itu ada tujuan audit. Perolehan yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima sesuai dengan kepentingan klien atau existence. Pengendalian intern kuncinya adalah keberadaan, permintaan pembeli, laporan penerimaan barang, dan faktur pembelian yang dilampirkan pada voucher. Pengujian atas pengendaliannya, pemeriksaan dokumen dan voucher untuk keberadaannya. Dan pengujian substantif atas transaksinya, yaitu telah jurnal perolehan, buku besar, dan berkas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Kemudian untuk tujuan audit transaksi perolehan yang ada telah dicatat atau completeness adalah order pembelian harus pre-numbered dan dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk pengujian atas pengendaliannya, yaitu hitung urutan pesanan pembelian, hitung urutan laporan penerimaan barang, hitung urutan voucher. Kemudian untuk pengujian substantif atas transaksinya, telusuri dari arsip laporan penerimaan barang ke jurnal perolehan. Telusuri dari arsip faktur pembelian ke jurnal perolehan. Lalu yang ketiga terkait tujuan audit transaksi perolehan telah dicatat dengan benar atau akurasi. Akurasi adalah untuk pengendalian intern kuncinya, yaitu verifikasi intern atas perhitungan dan jumlah. Pengujian atas pengendaliannya adalah periksa indikasi verifikasi intern, periksa berkas batch total untuk adanya inisial clerk pengendalian data, bandingkan totalnya ke laporan ikhtisar. Kemudian periksa indikasi adanya persetujuan dari yang berwenang.
Pengujian substantif atas transaksinya yaitu bandingkan transaksi yang dicatat dalam jurnal perolehan dengan faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan dokumentasi pendukung lainnya. Kemudian hitung ulang akurasi klerikal dalam faktur pembelian mencakup potongan dan ongkos angkut. Oke. Lalu yang selanjutnya ada transaksi perolehan dicatat secara tepat waktu. Pengendalian kuncinya yaitu prosedur yang mengharuskan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah barang dan jasa diterima. Lalu ada verifikasi intern. Pengujian pengendaliannya yaitu periksa dokumen prosedur dan amati apakah terdapat faktur pembelian yang tidak dicatat, dan periksa indikasi verifikasi intern. Pengendalian substantifnya yaitu bandingkan tanggal dari laporan penerimaan barang dan faktur pembelian dengan tanggal dalam jurnal perolehan. Transaksi untuk tujuan audit yang selanjutnya, transaksi perolehan dimasukkan ke dalam berkas induk utang usaha dan persediaan dan diikhtisarkan dengan memadai atau posting and summarization. Oke, pengendalian kuncinya adalah verifikasi intern atas isi berkas induk hutang usaha dan perbandingan berkas induk hutang usaha atau total neraca saldo dengan saldo buku besar. Untuk pengendalian pengujian pengendaliannya, periksa indikasi verifikasi intern dan periksa inisial dalam akun buku besar yang menunjukkan perbandingan. Pengujian substantifnya, uji akurasi klerikal dengan memeriksa jumlah ke bawah dan menelusuri posting ke buku besar dan berkas induk hutang usaha dan persediaan. Baik, itu yang selanjutnya adalah pengeluaran kas atau transaksi. Yang selanjutnya adalah pengeluaran kas. Ya, tujuan audit yang pertama adalah untuk pengeluaran kas yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang secara akrual diterima atau existence. Untuk pengendalian intern kunci, yaitu pemisahan tugas yang memadai antara hutang usaha dan pemegang cek yang sudah ditandatangani. Lalu pemeriksaan dokumen pendukung sebelum menandatangani cek oleh orang yang berwenang. Kemudian persetujuan pemberian pada dokumen pendukung saat cek ditandatangani. Kemudian pengujian atas pengendalian dari tujuan audit ini yaitu bicarakan dengan pegawai dan amati aktivitas. Bicarakan dengan pegawai dan periksa indikasi persetujuan. Kemudian pengujian substantif atas transaksinya telaah jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan berkas induk hutang usaha untuk jumlah yang besar dan tidak biasa. Kemudian telusuri cek yang dibatalkan ke ayat jurnal perolehan terkait dan periksa untuk nama penerima dan jumlah. Kemudian periksa cek yang dibatalkan untuk tanda tangan yang berwenang, pemberian cap yang memadai, dan pembatalan oleh pihak bank. Untuk tujuan yang kedua, yaitu transaksi pengeluaran kas yang ada telah dicatat atau completeness. Pengendalian kuncinya, cek numberit dan dipertanggungjawabkan. Lalu rekonsiliasi bank disiapkan bulanan oleh orang yang independen dari pencatatan pengeluaran kas dan pemegang aktiva. Untuk pengujian pengendaliannya adalah hitung urutan cek, kemudian periksa rekonsiliasi bank dan amati penyiapannya.
Untuk pengendalian substantifnya, rekonsiliasi pengeluaran kas yang dicatat dengan pengeluaran kas dalam rekening koran atau pembuktian penerimaan kas. Selanjutnya tujuan audit yang kedua yaitu transaksi pengeluaran kas telah dicatat dengan benar atau akurasi. Pengendalian kuncinya verifikasi intern atas perhitungan dan jumlah penyiapan per bulan rekonsiliasi bank oleh orang yang independen. Untuk pengendalian pengujiannya adalah periksa indikasi verifikasi intern dan periksa rekonsiliasi bank dan amati penyiapannya. Untuk pengujian substantifnya, yaitu bandingkan cek yang dibatalkan dengan jurnal perolehan terkait dan ayat jurnal pengeluaran kas. Kemudian hitung ulang potongan tunai dan siapkan pembuktian pengeluaran kas. Untuk tujuan audit selanjutnya, yaitu transaksi pengeluaran kas yang diklasifikasikan dengan semestinya atau classification. Pengendalian kuncinya, bagian akun yang memadai, verifikasi intern atas klasifikasi. Pengujian pengendaliannya, periksa pedoman prosedur dan bagian akun, periksa indikasi verifikasi intern. Lalu pengujian substantifnya, bandingkan klasifikasi dengan bagian akun dengan mengacu pada faktur pembelian dan jurnal perolehan. Selanjutnya, tujuan audit timing atau transaksi pengeluaran kas yang dicatat dengan tepat waktu. Pengendalian kuncinya adalah prosedur yang mengharuskan pencatatan transaksi sesegera mungkin setelah cek ditandatangani dan verifikasi intern. Kemudian untuk pengujian pengendaliannya adalah prosedur yang mengharuskan pencatatan transaksi segera mungkin setelah cek ditandatangani dan verifikasi intern. Untuk pengujian substantifnya, bandingkan tanggal pada cek yang ditagih dengan jumlah pengeluaran kas dan bandingkan tanggal pada cek yang dibatalkan dengan tanggal pembatalan oleh bank. Kemudian tujuan audit selanjutnya untuk transaksi pengeluaran kas yang dimasukkan dalam berkas induk hutang usaha dan diikhtisarkan dengan semestinya atau posting and summarization. Pengendalian kuncinya adalah verifikasi intern atas isi berkas induk utang usaha dan perbandingan berkas induk utang usaha atau total neraca saldo dengan saldo buku besar. Untuk pengendalian pengujiannya adalah periksa indikasi verifikasi intern dan periksa inisial dalam akun buku besar yang mengindikasi perbandingan. Dan untuk pengujian substantifnya, uji akurasi klerikal dengan memeriksa penjumlahan ke bawah jurnal dan menelusuri postingnya ke buku besar dan berkas induk hutang usaha. Prosedur analitis untuk siklus perolehan dan pembayaran ini antara lain, yang pertama ada bandingkan saldo akun beban terkait dengan tahun lalu. Kekeliruan yang mungkin adalah salah saji hutang usaha dan beban. Yang kedua, yaitu telaah daftar hutang usaha untuk hutang yang tidak biasa, hutang ke bukan pemasok, dan hutang berbunga. Kekeliruan yang mungkin adalah kekeliruan klasifikasi untuk kewajiban non-dagang. Kemudian yang ketiga, bandingkan hutang usaha individual dengan tahun lalu. Kekeliruan yang mungkin adalah hutang yang tidak dicatat atau hutang yang tidak absah atau salah saji. Yang terakhir, hitung rasio seperti pembelian dibagi hutang usaha dan hutang usaha dibagi kewajiban lancar. Kekeliruan yang mungkin terjadi, hutang yang tidak dicatat atau hutang yang tidak absah atau salah saji. Baik, pengendalian selanjutnya adalah untuk pengeluaran kas. Pengendalian untuk sistem pengeluaran kas sendiri untuk di dalam perusahaan, pengeluaran kas itu merupakan suatu transaksi yang sering terjadi. Dana-dana yang dikeluarkan oleh perusahaan misalnya digunakan untuk biaya pemeliharaan, biaya gaji, atau upah pegawai,
dan pengeluaran lainnya. Menurut Sumarso, SR mengemukakan bahwa pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Selanjutnya, untuk prosedur pengeluaran kas yang baik adalah prosedur pengeluaran cek untuk melunasi utang yang sudah disetujui dan mencatat pengeluaran kas, serta pengeluaran-pengeluaran lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Menurut Sumarso, untuk dapat menghasilkan sistem pengawasan yang baik, prosedur pengeluaran uang harus memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan dengan dana kas kecil. Yang kedua, semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu. Yang ketiga, terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas, dan melakukan penyaluran serta yang mencatat pengeluaran kas. Untuk sistem pengendalian intern atau SPI pengeluaran kas sendiri adalah yang pertama permintaan pengeluaran kas kecil, yang kedua bukti pengeluaran kas kecil, yang ketiga permintaan pengisian kembali kas kecil. Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kas kecil ini ada dua, yaitu metode fluktuasi dan interest. Untuk metode fluktuasi ini adalah pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebet rekening dana kas kecil. Untuk metode interest pembentukan dana kas kecil dengan metode ini dilakukan dengan cek dan dicetak dengan mendebit rekening dana kas kecil. Baik, selanjutnya kita ada audit atas siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali modal. Akuisisi sumber daya modal melalui utang berbunga dan ekuitas pemilik serta pembayaran kembali modal. Siklus ini mencakup pembayaran bunga dan dividen. 4 karakteristik siklus perolehan dan pelunasan kembali modal mempengaruhi secara signifikan akun-akun berikut. Yang pertama ada relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali jumlahnya sangat material. Yang kedua, jika tidak dimasukkan satu transaksi tertentu, mungkin jumlahnya akan material. Yang ketiga, terdapat hubungan hukum entitas usaha klien dan pemegang saham, obligasi, dan dokumen pemilihan serupa. Lalu yang terakhir, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas. Berikut adalah akun-akun yang sering kali ditemukan dalam siklus ini, yaitu ada wesel bayar, kontrak yang masih dibayar, hutang hipotek, hutang obligasi, beban bunga, beban yang masih harus dibayar, modal saham biasa, modal saham preferan, kas bank, kelebihan modal setor atas nilai par, dan seterusnya. Untuk wesel bayar sendiri adalah, untuk wesel bayar atau not payable, merupakan kewajiban hukum kepada kreditor yang tidak dijamin atau dijamin oleh aktiva dan mengenakan bunga. Umumnya wesel diterbitkan untuk satu periode antara 1 bulan dan 1 tahun, tetapi terdapat juga wesel jangka panjang yang lebih dari setahun. Wesel diterbitkan untuk banyak tujuan dan aset seperti sekuritas, piutang dagang, persediaan, dan aset tetap. Wesel bayar dan akun bunga terkait siklusnya itu berhubungan akun-akun dari akun-akun wesel bayar, kas di bank, utang bunga, dan beban bunga.
Kemudian untuk tujuan audit whistle buyer adalah untuk menentukan apakah pengendalian intern atas whistle buyer sudah memadai, transaksi untuk pokok pinjaman bunga yang melibatkan whistle buyer diotorisasi dan dibukukan dengan semestinya sudah didefinisikan menurut tujuan audit terkait transaksi, kewajiban atas whistle buyer dan beban bunga terkait beserta utang yang masih harus dibayar dinyatakan dengan semestinya sebagaimana didefinisikan menurut 8 dari 9 tujuan audit terkait saldo, dan pengungkapan yang terkait dengan whistle buyer dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Pengendalian intern whistle buyer itu ada 4, yaitu otorisasi yang memadai atas penerbitan whistle baru. Yang kedua, pengendalian yang mencukupi atas pembayaran pokok pinjaman dan bunga. Yang ketiga, dokumen dan catatan memadai. Yang keempat, verifikasi independen secara periodik. Pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi antara lain pengujian atas transaksi dari whistle buyer akan mencakup penerbitan whistle serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian tambahan atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian saldo karena masing-masing transaksi memiliki materialitas yang tinggi. Selanjutnya, metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo untuk whistle buyer ada 3 tahap, yaitu identifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi whistle buyer. Yang kedua, tentukan salah saji yang dapat ditolerir dengan dan nilailah risiko bawaan untuk whistle buyer. Untuk tahap kedua, yang pertama nilailah risiko pengendalian untuk whistle buyer. Yang kedua, rancangan dan laksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk whistle buyer. Tahap ketiga, rancang dan laksanakan prosedur analitis untuk whistle buyer. Yang kedua, rancang pengujian atas whistle buyer untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Prosedur analitik untuk whistle buyer sendiri, yang pertama, menguji kembali perkiraan beban bunga berbasis pada rata-rata tingkat bunga utang dan keseluruhan whistle buyer bulanan. Kesalahan yang mungkin terjadi, salah satu yang mungkin terjadi adalah salah saja atas beban bunga dan utang bunga atau penghapusan whistle buyer yang beredar. Yang kedua, membandingkan whistle yang beredar masing-masing dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi adalah penghapusan atau salah saja whistle buyer. Selanjutnya, bandingkan total saldo whistle buyer, beban bunga, dan utang bunga dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi adalah salah saja atas beban bunga dan utang bunga atau whistle buyer. Pengujian terinci atas saldo. Titik awal yang biasa digunakan dalam audit whistle buyer adalah siklus whistle buyer dan utang bunga yang diperoleh auditor dari klien. Schedule tidak dapat memuat transaksi whistle yang sangat banyak, maka auditor akan meminta klien membuat schedule yang hanya berisi whistle dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang berisi deskripsi setiap whistle, saldo akhir, dan utang bunga pada akhir tahun, termasuk jaminan dan tingkat bunga. 3 tujuan audit terkait saldo yang terpenting dalam whistle buyer antara lain, whistle buyer yang ada telah disiapkan atau kelengkapan. Yang kedua, whistle buyer di dalam schedule dibukukan secara akurat atau keakuratan. Yang ketiga, whistle buyer disajikan dan diungkapkan secara semestinya atau penyajian dan pengungkapan. Untuk siklusnya sendiri dari ekuitas pemilik atau akun ekuitas pemilik dan dividen adalah sebagai berikut, yaitu akun modal saham biasa, akun agio saham biasa, akun utang dividen, akun laba ditahan, dan kas di bank. Ekuitas pemilik sendiri dari tujuan audit ekuitas pemilik antara lain
yaitu satu, pengendalian intern atas modal saham dan dividen terkait mencukupi. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik dibukukan dengan semestinya sebagaimana yang didefinisikan oleh 6 tujuan audit transaksi. Yang ketiga, saldo ekuitas pemilik disajikan dengan dan diungkapkan dengan semestinya sesuai dengan definisi dengan tujuan audit terkait saldo untuk akun ekuitas pemilik. Hak atau kewajiban dan nilai yang tidak direalisir tidak diaplikasikan. Nah, untuk selanjutnya perbedaan antara audit ekuitas pemilik pada perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Yang pertama, untuk perusahaan tertutup itu sedikit oke, ini kita next saja, kita skip saja. Lanjut, pengendalian intern dari ekuitas pemilik, yaitu otorisasi transaksi yang memadai, penyelenggaraan pembukuan dan pemisahan tugas yang memadai, petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Prosedur terpenting untuk pencegahan salah saji dalam ekuitas pemilik adalah kebijakan yang jelas untuk menyiapkan sertifikat saham dan pembukuan transaksi modal saham. Lalu, verifikasi internal yang independen mengenai informasi di dalam catatan. Audit modal saham dan kelebihan modal. Audit harus memperhatikan 6 hal berikut dalam hal audit modal saham dan kelebihan modal atas nilai pari. Yang pertama, transaksi modal saham yang ada sudah dicatat. Yang kedua, transaksi modal saham yang dicatat benar-benar terjadi dan dicatat secara akurat. Yang ketiga, modal saham dicatat dengan akurat. Yang keempat, modal saham disajikan dan diungkapkan dengan benar. Nah, selanjutnya audit atas dividen. Auditor dapat melakukan verifikasi keterjadian dividen tercatat dengan memeriksa notulensi pertemuan Dewan Direksi atas otorisasi jumlah dividen per lembar saham dan tanggal dividen. Saat melakukan ini, auditor perlu berhati-hati terhadap kemungkinan dividen yang diumumkan, tetapi tidak dicatat terutama mendekati tanggal neraca. Prosedur audit yang perlu dilakukan adalah menelaah dokumen audit permanen untuk menentukan apakah terdapat pembatasan atas untuk pembayaran dividen untuk pembayaran dividen dalam perjanjian obligasi atau saham preferen. Kemudian penekanan para audit atas dividen adalah pada transaksinya dan bukan saldo akhir, kecuali jika ada utang dividen. Keenam, tujuan spesifik audit atas transaksi relevan untuk dividen. Lalu ada 6 tujuan audit yang terkait dengan utang dividen, diantaranya dividen yang dicatat memang benar terjadi, yang kedua dividen yang ada telah dicatat, yang ketiga dividen yang dibukukan dengan akurat, yang keempat dividen yang dibayarkan ke pemegang saham adalah benar adanya, yang kelima utang dividen telah dibukukan, yang keenam ada utang dividen telah dibukukan dengan keakuratan, dengan akurat atau keakuratan. Selanjutnya, pengujian substantif atas transaksi utang adalah auditor melakukan verifikasi pencatatan yang akurat terhadap bukti penerimaan dari pencairan dan pembayaran pokok dan bunga. Audit ini dimulai dari schedule schedule utang dan utang bunga. Informasi terinci untuk seluruh transaksi yang terjadi sepanjang tahun atas pokok pinjaman dan bunga, saldo awal dan saldo akhir utang dan bunga. Kemudian informasi tentang tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan aset yang dijadikan jaminan. Selanjutnya pengendalian intern untuk utang bunga ada 4, yaitu otorisasi yang memadai, yang kedua pengendalian yang memadai untuk pembayaran pokok pinjaman dan bunga pembayaran dividen, yang ketiga dividen dan pencatatan yang memadai, yang keempat verifikasi independen secara periodik dengan cara direkonsiliasi dengan buku besar dan dibandingkan dengan catatan buku pembantu. Prosedur analitik untuk utang adalah yang pertama, hitung kembali beban bunga pada rata-rata tingkat bunga utang. Salah saja yang mungkin terjadi yaitu salah saja atas beban bunga dan utang bunga. Yang kedua, bandingkan utang yang belum lunas dengan tahun sebelumnya.
salah satu yang mungkin terjadi adalah penghapusan atau salah satu utang. Yang ketiga adalah bandingkan total saldo pokok beban bunga dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang mungkin terjadi adalah salah satu atas beban bunga dan utang bunga atas utang. Kemudian audit saldo laba. Fokus utama auditor adalah untuk menentukan apakah tujuan penyajian dan pengungkapan saldo laba dipenuhi, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan retriksi atas pembayaran dividen. Biasanya perjanjian dengan pihak bank, pemegang saham, dan kreditur lainnya membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan klien. Retriksi ini harus dilaporkan dalam penjelasan tambahan di laporan keuangan. Audit saldo laba ini antara lain, yang pertama, laba bersih tahun berjalan. Yang kedua, dividen yang diumumkan. Yang ketiga, perubahan saldo laba. Antara lain ada koreksi laba tahun sebelumnya, penyesuaian periode sebelumnya yang dibebankan pada saldo laba, dan penyusunan atau pengurangan saldo laba. Audit atas saldo laba ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, titik awal audit saldo laba yaitu analisis terhadap saldo laba untuk seluruh tahun yang bersangkutan, meliputi keterangan tentang setiap transaksi mempengaruhi saldo laba. Yang kedua, audit terhadap pengkreditan atas saldo laba berasal dari laba tahun yang bersangkutan dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam saldo laba ke laba bersih pada perhitungan laba rugi. Lalu yang ketiga, setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi saldo laba, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi itu benar. Yang keempat, perbandingan penting lainnya dalam audit ini adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Yang kelima, ada hal penting dalam menentukan apakah saldo laba diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran dividen. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya paparkan dalam mata kuliah audit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.